Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rasiana selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi. Di sini kelompok kami yang terdiri dari Desti Pratiwi, Juita Kastana, Siti Madia, Riko Safiro, dan Aditya Adil Arsa akan menyampaikan materi yang ketujuh, yaitu teori dramaturgi. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Juita Kastana. Perkenalkan, saya Juita Kastana dari kelompok 7. Di sini kelompok saya akan menjelaskan mengenai teori dramaturgi. Pendekatan dramaturgi Goffman banyak dipengaruhi oleh pemikiran George Herbert Mead yang berpandangan mengenai konsep the self. The self yang merupakan proses sosial, sebuah proses di mana para pelakunya memperlihatkan pada dirinya sendiri hal-hal yang dihadapinya. Dalam situasi di mana ia bertindak dan merencanakan tindakannya itu melalui penafsiran atas hal-hal tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil peran orang lain atau self-interaction. Pemikiran lain yang mempengaruhi lahirnya teori dramaturgi, 1. Pemikiran Calley tentang sikap orang lain merupakan cermin bagi diri kita sendiri untuk menilai objek dalam lingkungan sosial. 2. Pemikiran Blumer mengenai diri merupakan sebuah proses, bukan benda. Diri membantu manusia bertindak tak hanya sekedar memberikan tanggapan semata atas stimulus dari luar. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Siti Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mardia, NPM D1C021075 akan menyampaikan presentasi, yaitu materi mengenai Irving. Siapa itu Irving? Ia lahir di Manville, Alberta, Kanada 11 Juni 1992. Mendapat gelar S1 dari Universitas Toronto. Menerima gelar doktor dari Universitas Chicago dan pernah menjadi profesor di jurusan Sosiologi Universitas California, Berkeley. Kemudian sempat menjadi ketua Liga Livy Universitas Pennsylvania. Irving ini sendiri mempunyai teori yang paling terkenal, yaitu teori dramaturgi. Dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life. Buku ini sendiri diterbitkan pada tahun 1959. Kemudian ia wafat pada tahun 1982 ketika sedang mengalami kejayaan sebagai tokoh sosiologi, serta mengalihkan perhatiannya di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kita masuk ke definisi. Dramaturgi sendiri berasal dari bahasa Inggris dramaturgi yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Dramaturgi membahas proses penciptaan teater mulai dari penulisan naskah hingga pementasannya. Kemudian menurut Goffman, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan manusia. Terima kasih. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan-kawan saya yang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Riko Safiro. Rentetan dramaturgis terdiri dari dramaturgis, teater, aktor, dan penonton. Konsep dramaturgis menurut Goffman dan Brooke menjelaskan diri adalah suatu hasil kerjasama kolaboratif manufaktur yang harus diproduksi dalam setiap peristiwa interaksi sosial. Yang berasumsi saat berinteraksi, aktor ingin menampilkan perasaan diri yang diterima oleh orang lain. Tetapi ketika menampilkan diri, aktor dari bahwa anggota audiens dapat mengganggu penampilannya. Karena itu, aktor dramaturgis merupakan teori yang mempelajari proses dari perilaku dan bukan hasil dari pelaku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desti Pratiwi. Perkenalkan, saya Desti Pratiwi dengan NPM D1